Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam persekutuan doa Rabu pagi, tanggal 28 Oktober 2020. Hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Merdeka. Merdeka. Ya. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita masih diberi nafas kehidupan dan dapat menghirup udara yang segar yang diberikan oleh Tuhan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Amin. Marilah kita mulai persekutuan doa Rabu pagi ini dengan menyatukan hati dalam saat teduh. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini anak-anak-Mu berkumpul, bersekutu secara virtual, dan bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap pelihara kami dan berkati kami dengan berkat yang tak dapat kami hitung. Tuhan, saat ini kami akan memulai persekutuan doa Rabu pagi. Kiranya Engkau berkenan hadir, memimpin jalannya persekutuan ini dari awal hingga akhir. Engkau berkati alat-alat yang kami gunakan sehingga tidak mengalami kendala. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai Bapak Goto Sartoyo yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai Tuhan Bapak Goto Sartoyo agar semua yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya Engkau juga menyertai kami, semua peserta doa Rabu pagi ini, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu. Doa dan permohonan kami ini, kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Marilah kita naikkan pujian kepadamu ku berdoa. Padamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doa
doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkanlah kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkanlah imanku kepadamu. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya tak berarti. Tuhanku, biarkanlah aku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Marilah kita berdoa syafaat dengan diawali doa Bapa kami. Ada di sudut di ini makanan yang ampuni salah kami, seperti kami ampuni dan cobaan, lepaskan kami dari yang jahat, katanya yang punya kerajaan dan kuasa dan Sopo jenenge wakem wis artine. Marilah kita lanjutkan dengan doa syafaat. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pagi ini anak-anak-Mu sudah berkumpul dalam persekutuan doa Rabu pagi. Kami menghadap kehadirat-Mu. Kami kembali bersyukur Tuhan
Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami. Pagi ini kami mohon ampunan-Mu Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pagi ini kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang berobat jalan dalam rangka pemulihan kesehatannya. Di antaranya Ibu Purwiyati Edi, Bapak Pendeta Stanley Rambitan, dan juga warga GKJ Jakarta yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, menjamah saudara-saudara kami ini, sehingga membuat mereka menjadi kuat dan dapat melawan sakit penyakitnya. Kiranya Engkau juga berkenan mengangkat sakit penyakitnya, memberkati obat-obat yang diminumnya, memberkati keluarga dan para medis yang merawatnya, sehingga saudara-saudara kami ini dapat sembuh kembali dan dapat melakukan aktivitasnya dengan sukacita. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Mbak Novi dan keluarga besar Bapak Basuki Puspoputro yang beberapa hari yang lalu Ibu Mbak Novi, saudara terkasih dari Bapak Basuki Puspoputro, yaitu Ibu Christine Ahmadi, telah Engkau panggil. Tolong Tuhan, kuatkan mereka, berikan penghiburan kepada mereka, dan mereka dapat menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, pagi ini kami juga membawa anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang menuntut ilmu, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Tolong Tuhan berkati mereka, agar mereka tetap semangat, tetap rajin belajar, dan dapat menyerap pelajaran yang mereka pelajari, sekalipun harus melalui online. Berikanlah mereka hasil yang maksimal. Tuhan, berkati juga orang tua mereka yang harus mendampingi, membimbing mereka belajar. Berikan mereka kesabaran, kemampuan, baik ilmu dan juga biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami juga membawa saudara-saudara kami warga GKJ Jakarta yang merindukan pasangan hidup. Tolong Tuhan, pertemukanlah tulang rusuk mereka yang terpisah, agar mereka segera menemukan pasangan hidupnya. Dan kami mohon juga kiranya pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang menantikan keturunan, kiranya Tuhan memberikan belas kasih-Mu. Berikanlah mereka kepercayaan Tuhan untuk mendapatkan dan mengasuh anak-anak pemberian-Mu. Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 dan saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan, tolong Tuhan, kiranya Engkau berkenan membukakan pintu-pintu untuk pekerjaan yang mereka dambakan. Kiranya mereka segera mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga turut berbahagia bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik yang ulang tahun kelahirannya maupun ulang tahun pernikahannya. Di antaranya Bapak Hartono Tridarto, Bapak Yudi Prasetyo, dan keluarga Bapak Kristinarto. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu ini. Kiranya Engkau juga menjadikan mereka sinar-sinar-Mu
sinar-sinar-Mu yang terang yang dapat menjadi saksi-saksi-Mu di dunia. Berkati Tuhan mereka. Tuhan, kami menyerahkan kiranya kehendak-Mu saja yang jadi atas kami semua. Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh Bapak Robert Sugiharjo. Mohon maaf Pak Robert, masih di-unmute. Oke. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, perkenanlah kami datang tersungkur menghadap hadirat-Mu untuk meneruskan doa Ibu Ken Larasati. Kami bawakan saudara-saudara kami yang memiliki usaha, bekerja di kantor ataupun di perusahaan. Mohon Tuhan berikan pada mereka kelancaran, ketekunan, dan hikmat kebijaksanaan agar mereka mampu bekerja dengan disiplin, tekun, dan rajin, bertanggung jawab, sehingga mereka mendapatkan kasih dari atasannya maupun rekan-rekan dan bawahannya, sehingga mereka mendapatkan keberhasilan dan memperoleh rezeki yang memadai untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya masing-masing. Tuhan, apabila ada perusahaan ataupun kantor tempat kami bekerja mengalami goncangan akibat pandemi COVID-19, kiranya Tuhan akan menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik sehingga perusahaan ini tetap eksis dan memberikan berkat bagi semua orang yang bergantung pada perusahaan ini. Tolonglah Tuhan, berikanlah pemegang keputusan-keputusan di perusahaan ini memberikan yang terbaik dengan adil bagi semua orang yang tergantung pada perusahaan ini. Kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta kami, majelis dan jemaat, para adiuswo, keluarga muda GKJ Jakarta dan keluarganya, mohon diberikan kesehatan, terbebaskan dari pandemi COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Berkatilah Tuhan para pendeta kami agar mereka Engkau tetap pimpin mereka, agar semua yang mereka lakukan benar-benar menjadikan berkat bagi kami, untuk memberikan pelajaran pada kami, untuk memimpin kami, untuk mengembalakan kami, sehingga kami mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga kami dapat dikuatkan iman kami, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi kami, sepanjang hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah Tuhan untuk majelis, komisi, dan badan-badan GKJ Jakarta agar dimampukan melaksanakan tugas pelayanannya dan program kerjanya dengan baik. Sehingga gerejamu yang di GKJ ini dapat dilayani dengan baik. Tuhan, walaupun sekarang kami sedang mengalami halangan, tidak dapat pergi ke gereja. Kami rindukan untuk pergi ke gereja, namun ada hambatan karena COVID-19. Namun kami minta syukur kepada-Mu ya Tuhan, kami masih dapat bertatap muka melalui virtual ini dengan kekasih-kasih kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan sehingga kami tetap dapat melakukan yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu sendiri dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, di dalam pelaksanaan bulan keluarga yang telah berlangsung, kami mohon agar keluarga GKJ Jakarta mendapatkan manfaat
mendapatkan pencerahan melalui khotbah-khotbah atau kegiatan-kegiatan pada bulan keluarga ini, agar semuanya dapat ambil bagian, sehingga iman percaya kami makin dikuatkan, dan kami senantiasa setia kepadamu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati, sehingga keberadaan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, hanya dalam nama Anak yang tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Ya Tuhan, selanjutnya kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati pelaksanaan ibadah pagi Gereja Kristen Jakarta pada jam 8 supaya dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga ibadah dalam bahasa Jawa jam 9 dan ibadah anak-anak jam 9.30 serta ibadah remaja jam 11, supaya semuanya Tuhan berkati sehingga para pelayan firman dapat menyampaikan firman dengan baik. Selanjutnya berkaitan dengan pandemi COVID-19, berkatilah pelaksanaan PSBB transisi yang diperpanjang agar dapat menurunkan korban COVID-19. Berkatilah rencana pemerintah melaksanakan vaksinasi di awal November dan Desember untuk menyembuhkan mereka yang terkena COVID. Berkatilah tim dokter, perawat, dan relawan, serta TNI Polri dan Satpol PP supaya mereka bisa menangani masalah COVID-19 dengan baik sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Mampukanlah Bapak Presiden Jokowi bersama menteri-menteri terkait dapat menyelesaikan demonstrasi buruh dan mahasiswa yang menolak RUU Tenaga Kerja demi kesejahteraan rakyat untuk mengejar ketertinggalan dalam menghadapi masalah ekonomi dan politik, serta terciptanya keamanan di semua daerah yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sehingga anak-anak tidak tertinggal dalam pelajaran mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati panitia pilkada di semua daerah agar rencana yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dapat berjalan dengan aman, jujur, dan adil, serta bebas dari gangguan serta tindakan-tindakan yang mencurangi kehidupan berdemokrasi. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon penyertaan Tuhan agar pelayanan firman doa hari ini dapat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sertailah hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkatilah semua yang mendengarkan firman, supaya akhirnya kami semua sebagai orang-orang percaya tinggal di dalam negara Indonesia yang kami cintai, yang hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, kiranya kami juga mendapatkan berkat sebagai keluarga besar negara Republik Indonesia. Demikian Tuhan, doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Koto Satoyo, renungan dan firman. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Injil Lukas pasal
Kok Lukas 12, bukan Lukas 6 ya? Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 19. Demikian yang saya siapkan sesuai dengan petunjuk dari jadwal doa Rabu pagi. Maaf, Budian, itu bukan Lukas 12. Demikian firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Saya bacakan untuk Ibu Bapak sekalian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia manggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Demikian firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pada ayat 12, maka Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Dan kalau kita mungkin berdoa semalam-malaman itu suatu doa yang cukup panjang. Lalu kira-kira Tuhan Yesus berdoa itu apa saja yang didoakan? Pagi hari ini kita mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus dan belajar tentang apa yang harus kita lakukan serta apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah COVID-19 seperti yang kita ikuti pada informasi terakhir 27 Oktober kemarin sebanyak 396.450 Indonesia terkena kasus positif COVID-19 dan mereka yang meninggal itu juga banyak orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat di Pondok Rangun itu banyak salib-salib yang di sana
Di atas kayu salib itu ada tulisan RIP, artinya Rest in Peace. Dalam bahasa Jawa, Rahayu ing Palereman. Para sederek, saudara-saudara sekalian, dari bacaan Lukas 6 ayat 12 sampai 19, kita mendapatkan 4 hal yang dapat kita pelajari dan kita lakukan. Pertama, dikatakan pada ayat 12, semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa, yang kalau kita tanya kepada murid yang paling dekat, maka dia mengatakan demikian. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak minta Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini dapat kita baca dari Yohanes 17 ayat 13 sampai 20. Jadi Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya dengan tugas yang sudah disediakan untuk mengabarkan Injil serta berdoa untuk orang-orang yang akibat pekabaran Injil itu menjadi percaya, termasuk kita dalam bulan Oktober ini memperingati Hari Pekabaran Injil sedunia melalui perjamuan kudus, merupakan suatu ibadah keluarga bersama dengan kegiatan-kegiatan kehidupan orang percaya. Hal yang kedua, Yesus berdoa dan kemudian ia manggil 12 orang muridnya. Saya masih ragu bahwa peserta doa Rabu pagi ini masih hafal nama murid-murid Tuhan Yesus. Ada 12, tapi nomor HP 12 digit hafal banget. Sedangkan murid Tuhan Yesus 12 murid udah sekian lama mana ingat 12 orang murid itu. Tetapi mereka ternyata diajak berhenti untuk tinggal di dataran yang rendah. Lalu kok orang banyak? Apa yang Tuhan Yesus lihat? Ternyata orang banyak itu ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Yang lebih penting, yang kedua, ingin mendapat kesembuhan. Karena saat itu mereka yang dikuasai roh jahat pun juga disembuhkan. Hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Mereka yang setia sampai mati akan ikut memerintah bersama dengan Yesus di surga. Kata Paulus kepada jemaat, kepada Timotius, karena aku itu sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
2 Timotius 1 ayat 10 sampai 13. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, tugas dari Yesus adalah tugas yang abadi. Sejak kita dibaptis sampai nanti kita dipanggil ke rumah Bapa di surga untuk mendapat RIP, itu kita akan diberi kesempatan memerintah bersama dengan Yesus di surga. Pelajaran yang keempat, yaitu ke-12 murid itu akan menjadi tiang kota Yerusalem baru. Yerusalem baru itu mempunyai 12 batu dasar yang di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Dari keempat hal di atas, maka tugas kita sebagai orang percaya harus selalu taat pada perintah Tuhan. Karena perintah itu bersifat sekarang dan selamanya. Melalui pemerintah, sekarang Tuhan mengingatkan, kalau kita keluar rumah harus memakai masker. Kedua, harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Apalagi ini libur panjang, diingatkan selalu. Dan yang ketiga, kita harus rajin mencuci tangan, melakukan protokol kesehatan secara disiplin, karena negara-negara lain, menurut informasi yang semalam, itu dikatakan bahwa kalau disiplin aman, tapi kita ini disiplinnya rendah. Sehingga begitu libur panjang, banyak korban COVID-19. Demikianlah informasi dan renungan yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Goto. Marilah kita ikuti monggo dengan doa penutup. Kita berdoa. Ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati pelayanan firman pagi hari ini, berkatilah warga Gereja Kristen Jawa Jakarta yang menjadi bagian dari warga negara Republik Indonesia, kiranya dapat mengikuti dan menaati peraturan pemerintah demi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Dan berkatilah juga segala sesuatu yang kami lakukan sebagai anak-anak Allah yang nanti Engkau harapkan juga untuk dapat memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih. Kasih Bapa, Terima kasih di dalam surga, berterima kasih.